Mari kita bersyukur kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Tak henti-hentinya saya mengatakan setiap kali saya ada di mimbar ini untuk mengatakan bahwa kita harus selalu bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Dalam setiap situasi dan kondisi apapun yang kita alami, kita harus tetap mengucap syukur. Karena apa? Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, Allah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Seperti lagu kita tadi bahwa ketika roh Allah ada di tengah-tengah kita, ya, ketika roh Allah ada bersama dengan kita, maka kita akan merasakan sebuah kekuatan dan kemenangan yang baru di dalam Kristus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang kita ketahui bersama, kalau pada hari ini, ya, pada hari ini kita merayakan hari Pentakosta, ya, hari Pentakos, hari tercurahnya Roh Kudus. Kita memperingati tercurahnya Roh Kudus bagi gerejanya, yang dialami pertama-tama oleh para rasul, ya, yang dialami pertama-tama oleh para rasul ketika mereka ada di loteng Yerusalem, ketika mereka taat pada perkataan Yesus sebelum ia naik ke surga. Roh Kudus tercurah bagi para rasul. Tidak hanya sampai di situ saja, dalam perjalanan pelayanan para rasul, ya, dalam setiap perjalanan para rasul, banyak orang juga yang menerima kuasa Roh Kudus. Banyak orang yang menerima tanda-tanda ajaib yang diberikan oleh Roh itu kepada setiap orang yang berkenan di hadapannya. Amin. Ya, makanya satu kali Paulus berkata di jemaat yang di Korintus, ya, bahwa jemaat Korintus itu juga memiliki karunia-karunia Roh Kudus. Ya, karunia-karunia Roh. Karena kita percaya bahwa penyertaan Roh Kudus akan selalu ada bagi setiap gerejanya sampai kepada akhir zaman. Dan itu juga yang kita alami. Amin. Ya, ketika Roh Kudus ada di hati dan pikiran kita, dan ketika kita juga menerima kepenuhan Roh Kudus, ya, sesuai dengan iman kita, ya, sesuai dengan iman kita sebagai jemaat Pentakosta, ya, jemaat karismatik, bahwa kepenuhan Roh Kudus itu tetap ada menyertai orang percaya yang haus dan rindu akan kepenuhan Roh Kudus bagi mereka. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, salah satu tanda bahwa orang Kristen itu dipenuhi oleh Roh Kudus adalah ketika mereka berani untuk bersaksi. Amin. Ketika mereka berani untuk bersaksi. Bersaksi bagaimana yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, dan pada saat ini akan sama-sama kita pelajari bersama, ya, bersaksi yang bagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan khususnya pada hari ini kita akan bahas sebuah topik tentang keluarga yang bersaksi, ya, keluarga yang bersaksi. Karena seperti yang saya katakan di awal bulan Mei, bahwa bulan ini tema firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari, tema khotbah yang akan sama-sama kita dengarkan itu tentang keluarga. Kita sudah memulai dari minggu pertama tentang keluarga yang diberkati, ya, ketika keluarga itu menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Nah, sekarang kita mau implikasikan keluar, ya, karena kita percaya bahwa berkat yang kita terima itu, bahwa penyertaan Allah yang kita dapatkan itu tidak hanya untuk dinikmati sendiri di dalam keluarga. Amin. Kita mau bagikan itu ke seluruh dunia. Kita mau bagikan itu kepada orang-orang di sekitar kita, bagi orang-orang yang tidak percaya di luar sana. Amin. Haleluya. Bersaksi yang bagaimana yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Kita akan sama-sama baca dulu firman Tuhan. Kita awali pembacaan firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, ya. Ayat ini mungkin tidak asing lagi bagi kita, khususnya ketika kita merayakan atau memperingati hari Pentakosta, ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan, "Tetapi kamu," yaitu para murid yang hadir pada saat itu,
ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Haleluya. Kamu akan menerima kuasa, ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini yang sama-sama kita rindukan, dan mungkin kita sudah mengalaminya. Mengalami ketika Roh Kudus itu turun atas hidup kita. Ya. Ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus. Salah satu baptisan yang dipercaya, ya, dan yang selama ini kita pegang sebagai warga jemaat Pentakosta, bahwa kita tidak hanya dibaptis oleh air, tetapi kita juga dibaptis oleh Roh. Amin. Ya, ini adalah keyakinan kita sebagai warga Pentakosta, khususnya di gereja Yoido Full Gospel, bahwa ada dua baptisan yang kita percaya, yaitu baptisan air sebagai tanda bahwa kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita, dan juga baptisan Roh Kudus yang akan memampukan kita, yang akan memberikan ya sukacita yang lebih lagi, yang meluap-luap. Dan tadi dikatakan bahwa dengan kuasa Roh itu kita akan menerima kuasa. Ya, saya pertama kali menerima baptisan Roh Kudus itu pada tahun 2007, ya. Pada tahun 2007 ketika saya kelas 3 SMA. Ya. Pada saat saya kelas 3 SMA, dan ada begitu banyak perubahan yang saya alami, ada begitu banyak hal-hal yang baru yang saya alami dalam pengalaman saya, spiritual saya, ya, bersama dengan Tuhan. Ada begitu banyak hal yang saya alami, dan yang paling pentingnya adalah ketika saya semakin kuat di dalam Tuhan dan menjadi saksi Tuhan dimanapun saya berada. Ya, karena ketika kita menerima kuasa itu, ketika Roh Kudus turun atas kita, kita tidak hanya berdiam diri saja, ya. Tapi di sana dikatakan kita atau murid-murid pada saat itu, kita bahas dulu di zaman para rasul, murid-murid pada saat itu akan menjadi saksi Yesus di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ada begitu banyak perubahan yang dialami oleh para murid, oleh para rasul ketika mereka menerima kuasa yang dicurahkan oleh Roh Kudus, yang diberikan oleh Roh Kudus itu. Bapak Ibu Saudara mungkin ingat ketika Petrus, ya, ketika Petrus menghadapi pertanyaan, ya, dari seorang hamba perempuan pada saat Yesus menghadapi mahkamah agama, diperhadapkan kepada mahkamah agama. Petrus nyalinya ciut, ya, nyali Petrus menjadi ciut ketika orang bertanya, bukankah kamu salah satu dari murid yang selalu mengiring Yesus? Apakah di situ Petrus berani mengakui bahwa ia adalah pengikut Kristus? Apakah di situ Petrus berani mengatakan, oh iya, saya adalah murid Yesus, saya adalah orang yang mengiring Yesus dalam perjalanannya? Pada saat itu, apakah Petrus mengakui hal tersebut? Tidak. Ya, Petrus malah berkata, oh maaf, saya tidak kenal. Sorry to say, saya tidak kenal dengan orang itu. Saya tidak kenal dengan Yesus. Sampai 3 kali ia menyangkal Yesus. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-12, di sana menceritakan bahwa pada saat itu, pada hari raya Pentakosta, ya, pada hari raya Pentakosta, di mana hari raya Pentakosta pada saat itu dirayakan bukan seperti hari Pentakosta yang saat ini, ya. Itu merupakan salah satu dari rangkaian perayaan orang Israel
ya tepat pada hari Pentakosta. Kalau saat ini kan kita memperingati hari Pentakosta itu adalah 50 hari setelah Yesus bangkit. Ya, 50 hari setelah Yesus bangkit. Itu yang kita rayakan saat ini. Tapi pada zaman itu, ya, hari Pentakosta adalah salah satu perayaan orang Israel, di mana semua orang Israel yang berada di luar Yerusalem, bahkan di luar bangsa Israel, datang ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Ada orang Israel yang dari Arab, ada orang Israel yang dari dikatakan di sana Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, dan negara-negara lain. Nah, pada saat itu ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mulai berbicara dengan bahasa, dengan kata-kata yang diberikan oleh Roh kepada mereka. Ya. Alkitab mencatat ada berbagai bahasa yang diucapkan oleh para rasul atau orang-orang yang berkumpul di loteng Yerusalem itu. Makanya ketika ada orang Israel yang dari Media, dari Persia, dari Elam, dari Libya, ketika mereka mendengarkan para rasul berbicara dalam bahasa mereka, mereka bingung. Lah, ini kan orang Yahudi. Kok mereka bisa pakai bahasa kita? Itu yang terjadi pada saat itu. Lah, ini kan orang Yahudi. Kenapa mereka bisa berbahasa Frigia, Pamfilia, bahasa Arab, bahasa Kreta? Itu adalah manifestasi yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka pada saat itu. Sehingga banyak orang-orang, termasuk para pemuka agama, ya, menyindir mereka dengan berkata, orang ini orang yang sedang mabuk oleh anggur manis. Wah, ini orang mabuk, ini orang gak benar ini. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Secara khusus kita akan melihat bagaimana Petrus, ya, bagaimana Petrus yang tadinya seorang pengecut, tiba-tiba dengan lantang menghadapi para penyindir itu, berani untuk menentang orang-orang yang mengatakan bahwa mereka sedang mabuk. Petrus di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ke 40. Ya, di sana diceritakan bahwa Petrus membela para rasul. Petrus membela orang-orang yang ada di loteng Yerusalem pada saat itu bersama-sama dengan dia. Dia menceritakan siapakah itu Yesus. Dengan lantang ia menjelaskan siapakah itu Yesus yang telah dibunuh oleh orang Yahudi. Yesus yang adalah Mesias yang dibunuh oleh orang Yahudi. Nah, yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan Petrus. Ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan para rasul pada saat itu ketika mereka menerima kuasa. Amin. Amin. Sehingga mereka menjadi saksi Kristus, ya. Mereka menjadi saksi Kristus dalam perjalanan hidup mereka. Saksi, ya. Kalau dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa, lalu ia berdiri untuk memberi keterangan, memberikan penjelasan. Nah, para rasul sendiri menerima tugas mulia sebagai saksi dari Kristus. Di ayat yang ke-8 tadi, itu adalah tugas yang diberikan oleh Yesus kepada para rasul, bahwa mereka akan menjadi saksi. Itulah tugas mulia yang diterima oleh para rasul. Dan dengan kekuatan Roh Kudus, dengan penyertaan Roh Kudus, para rasul berani untuk menjadi saksi Kristus, walaupun
ada begitu banyak rintangan yang mereka hadapi. Ada begitu banyak cemoohan yang mereka hadapi. Ada begitu banyak ancaman-ancaman yang harus mereka terima. Tetapi dengan penyertaan Roh Kudus, dengan kuasa dari Roh Kudus, mereka berani untuk menjadi saksi Kristus walaupun mereka harus mati. Amin. Para rasul menerima kuasa untuk bersaksi setelah Roh Kudus turun atas mereka. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini para rasul sudah tidak ada lagi. Ya. Para rasul sudah tidak ada lagi. Dan tugas bersaksi itu adalah tugas kita sebagai orang Kristen. Haleluya. Haleluya. Secara tidak langsung tidak tahu apa yang terjadi di zamannya Yesus. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang lain, bagaimana Yesus mengubahkan orang lain, bagaimana Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa manusia. Kita tidak melihat secara langsung. Benar ya? Padahal tadi kan saksi itu adalah orang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa. Nah, bagaimana? Kita kan tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Tapi puji Tuhan, terpujilah Tuhan, Alkitab yang kita pegang ini banyak menceritakan tentang siapakah Yesus itu. Alkitab banyak menjelaskan siapakah Yesus itu, siapakah Allah itu, bagaimanakah kita sebagai seorang pengikut Kristus harus memiliki sikap di dalam dunia ini. Inilah yang kita saksikan. Inilah yang kita saksikan, bagaimana Yesus mengubah hidup kita, bagaimana Tuhan mengubah hidup kita ketika kita membaca Alkitab, ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Inilah yang kita saksikan kepada orang lain. Ya, bagaimana Yesus mengubah hidup kita. Haleluya. Jesus changed my life. Ini yang kita saksikan kepada orang lain, sehingga orang lain juga percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tadi fokus kita adalah bagaimana keluarga yang bersaksi itu. Ya, bagaimana keluarga yang bersaksi. Ya. Karena sebenarnya tugas untuk bersaksi itu semuanya berawal dari keluarga terlebih dahulu. Amin. Ya. Berawal dari keluarga yang takut akan Tuhan, seperti yang saya jelaskan di minggu pertama. Semuanya harus berawal dari keluarga. Bersaksi dimulai dari rumah. Amin. Bersaksi dimulai dari rumah. Bagaimana orang tua bisa menjadi saksi Kristus bagi anak-anaknya? Amin. Bagaimana papa dan mama bisa menjadi saksi bagi putra dan putrinya, kepada anak laki-laki dan anak perempuannya? Yang artinya apa? Orang tua harus bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya, menjadi teladan iman bagi anak-anaknya. Amin. Saya, Bapak Ibu, dan saudara-saudara yang nanti akan membangun rumah tangga harus siap untuk menjadi saksi. Amin. Dimulai ya di rumah. Bagaimana kita bersikap di depan anak yang mencerminkan nilai-nilai Kristus. Bagaimana kita membangun sebuah mezbah keluarga
yang menunjukkan sebuah persekutuan dengan Kristus. Itu yang harus ditanamkan sejak dini kepada anak. Karena anak akan lebih sering berinteraksi dengan orang tua, bukan dengan guru-guru sekolah minggunya, bukan dengan pesternya. Tetapi mereka akan melihat kasih Kristus itu ada dalam orang tua. Oleh karena itu mari sama-sama membangun, ya, membangun dan menanamkan nilai-nilai Kristus di rumah. Kita membangun dan menanam nilai-nilai Kristus itu di rumah. Amin. Keluarga yang bersaksi dimulai dari rumah. Amin. Nah, hal yang berikutnya, menjadi garam dan terang. Ya. Menjadi garam dan terang. Ini berbicara ketika kita sudah keluar dari rumah. Ketika kita sudah menanamkan nilai-nilai Kristus di dalam rumah kepada anak-anak, saatnya kita akan keluar. Keluar dari rumah, menjadi saksi Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita bisa menjadi garam dan terang. Apa ya? Yesus pernah menyampaikan ini kepada murid-muridnya, supaya mereka bisa menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitarnya. Kita baca dalam Matius 5 ayat 13. Ya. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Begini firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini berbicara tentang ketika kita sebagai keluarga Kristen bisa menjadi garam dan terang pada saat kita bertemu dengan orang-orang di luar sana. Orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, orang-orang yang masih lemah imannya. Itu adalah implementasi dari ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Orang tidak hanya akan menikmati kehidupan kita pada saat kita memberikan uang kepada mereka, pada saat kita meminjamkan uang kepada mereka. Orang tidak hanya akan menikmati hidup kita pada mereka menikmati Kristus dari hidup kita. Ketika kita bisa menjadi garam dan terang bagi mereka. Terlihat dari apa? Terlihat dari tutur kata kita kepada mereka yang mencerminkan kasih Kristus. Terlihat dari apa? Ketika dalam dunia kerja kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab yang kita terima, mengerjakan dengan tepat waktu, memiliki tanggung jawab yang tinggi atas setiap pekerjaan. Orang akan melihat terang itu ada dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan sebagai keluarga, orang akan melihat dan merasakan, oh ternyata keluarga itu adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Mereka jarang ribut di rumah. Ayah dan ibu selalu memperhatikan anak-anaknya. Ayah dan ibu
selalu mengasihi anaknya, ramah kepada anaknya, di sanalah kita akan menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Bagi keluarga besar kita, bagi tetangga-tetangga kita. Mereka akan merasakan Tuhan melalui kehidupan keluarga kita. Haleluya. Lalu yang berikutnya adalah kita menjadi saksi Kristus. Keluarga yang menjadi saksi Kristus ketika mereka mengaplikasikan buah roh dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Paulus berkata, sekali waktu dia berkata kepada jemaat di Korintus, dia berkata seperti ini. Tidak ada gunanya apabila engkau berbahasa roh, engkau bisa menafsirkan bahasa roh, engkau bernubuat, engkau melakukan mukjizat, tapi tidak ada kasih di dalam dirimu. Yang artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Ketika kita memiliki karunia berbahasa roh, itu tidak salah. Pakai dengan karunia mukjizat, itu tidak salah. Karena memang Tuhan ingin memakai orang tersebut. Seseorang diberikan karunia lain oleh roh, itu tidak salah. Karena Tuhan akan memakai orang-orang tersebut untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tapi yang paling penting adalah kasih. Itu yang disampaikan oleh Paulus. Yang terpenting adalah kasih. Yang artinya apa? Yang saya tangkap adalah walaupun kita menerima karunia-karunia roh tanpa mengaplikasikan buah roh di dalam kehidupan sehari-hari, itu sama dengan gong yang berbunyi, kata Paulus. Dan hanya terdengar saja tanpa orang dapat menikmati. Ya, tanpa orang dapat menikmati apapun dari suara itu, dari suara gong itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pentingnya untuk mengaplikasikan buah roh itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mengaplikasikan ini yang lebih penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena orang akan melihat secara nyata, orang akan merasakan secara nyata bagaimana hidup kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kita selalu menaruh kasih kepada orang lain. Kita selalu bersuka cita ketika bertemu dengan orang lain, tidak dengan muka yang murung, gitu ya. Tidak dengan muka yang masam, tetapi selalu ada sukacita terpancar dari wajah kita. Amin. Walaupun kita sedang mengalami banyak masalah, tetapi ketika kita keluar bertemu dengan orang lain, wajah kita tetap tersenyum. Haleluya. Sanggup melakukannya? Ketika kita menerima tekanan dari atasan, berapa langsung ketawa ya, kita tetap tersenyum. Amin. Haleluya. Terlihat sukacita, terpancar sukacita dari wajah kita, sehingga orang lain pun bisa diberkati. Amin. Lalu kita penuh dengan damai sejahtera, tidak suka marah-marah. Ya, ada sebuah quote ya yang mengatakan seperti ini: marah itu wajar, tapi marah-marah itu tidak wajar. Marah-marah itu tahu ya artinya apa?
sedikit-sedikit sensitif, lalu marah, kayak mau nerekam orang. Semuanya serba salah. Dilakukan A salah, dilakukan B salah, dilakukan C salah. Tapi hendaknya hati, pikiran, dan wajah kita dipenuhi oleh damai sejahtera Kristus. Amin. Juga kesabaran. Ya, ini yang selalu dilatih ya setiap hari. Bagaimana menjadi orang-orang yang sabar. Ya, sabar di jalanan, sabar ketika menghadapi orang-orang yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sabar itu setiap hari harus dilakukan. Dan ada begitu banyak latihan yang kita temui ya untuk melatih kesabaran kita. Haleluya. Juga kemurahan. Ya, bagaimana kita tetap bertindak murah hati kepada orang lain. Ketika memang ada orang lain yang benar-benar butuh sebuah bantuan, kita bermurah hati untuk menolong mereka. Amin. Juga kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan ini yang paling penting nih, penguasaan diri. Ya, yang paling penting nih, penguasaan diri. Menguasai diri, menguasai anggota tubuh kita. Jangan sedikit-sedikit memukul anak, memukul pasangan. Menguasai diri berarti menguasai mulut kita. Amin. Ya, menguasai seluruh apa yang ada dalam diri kita. Ya, menguasai hati. Haleluya. Bagi ibu-ibu misalnya, ketika melihat sebuah barang branded gitu ya, yang baru keluar ya, yang baru diproduksi, kuasai diri di masa sulit ini. Amin. Amin. Ya, menguasai diri termasuk menguasai hawa nafsu kita. Hawa nafsu untuk membeli sesuatu yang bukan merupakan sebuah kebutuhan. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita mengaplikasikan buah roh ini dalam kehidupan sehari-hari, ketika keluarga kita mengaplikasikan buah roh dalam kehidupan sehari-hari, di sana kita sudah menjadi saksi Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Amin. Inilah keluarga yang bersaksi. Ya, keluarga yang bersaksi. Keluarga yang sudah ditanamkan nilai-nilai Kristus dari dalam rumah. Keluarga yang bisa menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar mereka. Dan keluarga yang mengaplikasikan buah roh di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ya, jangan sampai orang berkata seperti ini Bapak Ibu ya. Dan ini yang sering saya juga dengarkan dari orang-orang. Ketika ada di gereja, orang melihat wah, orang ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia memiliki karunia bahasa roh. Tetapi ketika di luar ada sebuah kemirisan. Mirisnya kenapa? Di luar malah tidak bisa mengaplikasikan buah roh itu. Suka marah-marah. Tidak bisa menguasai diri, tidak lemah lembut. Menjadi seorang pendendam. Tidak bisa menguasai mulutnya. Nah, ini tadi yang saya katakan, ketika orang-orang seperti ini
saya ilustrasikan sebagai apa? Sebagai sebuah gong yang berbunyi. Hanya seperti sebuah gong yang berbunyi saja, tanpa bisa dinikmati oleh orang lain. Itu sebuah hal yang sangat miris. Ya, ketika di gereja dia dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi tidak bisa mengaplikasikan buah roh itu dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah hal yang miris, bukan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sebagai orang Pentakosta harus bisa menunjukkan hidup kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus melalui aplikasi buah roh itu dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini firman Tuhan yang saya dapat sampaikan pada saat pagi hari ini. Mari kita bersama-sama belajar untuk menjadi keluarga yang bersaksi. Dan kita terus meminta pimpinan Roh Kudus yang akan memampukan kita menjadi saksi-saksi Kristus. Menjadi agennya Tuhan di dalam dunia ini. Sehingga melalui hidup kita banyak orang yang dimenangkan. Banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat karyamu yang luar biasa menyertai gerejamu melalui kuat kuasa Roh Kudus yang diterima oleh para rasul-rasul sampai saat ini kami juga menerimanya. Kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai hidup kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus kami dimampukan, kami dikuatkan sampai akhir hidup kami. Kami menjadi saksi-saksi Kristus. Kiranya penyertaan-Mu yang sempurna selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami terima firman-Mu dan tuntunlah hidup kami ya Roh Kudus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.